Ya teman-teman, ketemu lagi dengan gua Kuku di seputar ikan hias, dan di sebelah gua udah ada Om Edwin. Kenalin dong, kenalin. Oke, saya Edwin dari komunitas Cyclid Indonesia, Cyclid Hobbies Indonesia. Dan kesempatan ini saya jadi PIC untuk booth di Nusatik Cyclid Show. Ini show atau kontes? Sekarang kita kontes. Oh, kontes? Kontes. Kontes ini udah, kalau di Indonesia yang gede itu udah 2 kali di Nusatik, tapi untuk nempel sama Nusatik ini yang pertama. Oh, oke. Gua sih nggak pengen terlalu ngebahas apa kontesnya. Nanti sesi berikutnya gua akan ngebahas Siap, kontesnya. disimpan dulu. Nah sekarang ini kan aneh ya, gua ngebahas kontes tapi nggak tahu ikannya. Boleh. Jadi pengen tahu ikannya. Ini tuh ikan apa sebenarnya? Ikan apa? Oke. Iya, itu dulu dah. Ikan apa? Karena gue bingung ya, cyclid. Cyclid itu kan diskus juga cyclid, Betul. ya kan? Terus mujair juga cyclid. Betul. Ya kan? Nah, Lohan itu juga cyclid. bedanya apa? Bedanya. Jadi kalau kita sebenarnya ini kan bawa komunitas Cahaya atau Cyclid Hobbies Indonesia. Nah, dari komunitas ini saya pribadi sama teman-teman bawanya ini African Cyclid. African cyclid. African Oke. Cyclid. Jadi cyclid yang ada cuman di Afrika. Dan itu diperkecil lagi. Karena ini masih skala yang buat memperkenalkan ke orang gitu kan. Kita bawanya itu cuman kayak keluarga dari peacock. Oke. Jadi cuman satu jenis saja, Peacock. Ya, satu jenis lah, saya bilang satu jenis. Ntar dulu, ini ngomong-ngomong tangan gua pegel, gua gini nih. Lu doang nih yang ngomong. Boleh, siap. Ya, jadi kita lanjut nih. Jadi peacock itu, jadi gini, peacock itu apa sih sebenarnya? Peacock itu sebenarnya sebutan untuk genus Aulonocara, itu dia cyclid juga. Dengan ciri-ciri ekornya itu kalau kita lihat ya. Nah, nih, apanya ini deh. Nah, ini kita lihat nih, ekornya itu dia kayak burung peacock. Jadi disebutnya semua jenis ini peacock Aulonocara. Ini dia itu sebenarnya peacock itu sebutannya apa ya? Bukan dibilang genus juga, kayak pembagian berdasarkan tribe aja sih. Jadi semua African Cyclid yang ada ekornya tuh, yang siripnya sama ekornya ada kayak batik-batiknya, itu disebutnya peacock Aulonocara dia. Oke. Berarti yang dibawa cuman jenis itu ya? Jenis peacocknya aja. Nah, jenisnya ada berapa? Banyak ya? Peacock sendiri itu kan dia masuknya tribe. Nah, di dalam tribe itu ada sekitar 22 spesies yang terdaftar. Tapi karena kita ini masih kontes yang kedua, kita bebasin nggak cuman 22 jenis yang terdaftar aja. Jadi kalau misalkan silangan, kita tetap masukin. Yang penting dia bentuk badannya masih Aulonocara juga. Ya, ini gua masih paham tapi sedikit. Paham tapi sedikit. Ini masih perlu banyak ini kayaknya nih. Bisa. Jadi gini nih, ya yang gua bingung nih ya, cyclid. Oke, ini gua udah bisa bedain antara cyclid kayak jenis mujair misalnya, atau enggak diskus dan lain sebagainya. Nah, kalau cyclid Afrikan ya, berarti ini Afrikan ya? Betul. African cyclid. Jadi sebenarnya cyclid itu baginya itu dari 3 benua. Ya kan? Ada Asia, ada Amerika, sama ada Afrika. Kalau kita lihat yang kita tahu, Lohan itu kan silangan dari Vieja, di mana Vieja itu adalah cyclid dari Amerika Tengah. Habis itu kalau kita tahu ada Manfit sama Discus, itu juga cyclid juga, tapi dari Amazon di Amerika bawah. Nah, kalau Asia mungkin kurang terlalu terkenal. Nah, sekarang kita mau kenalin cyclid dari Afrika. Nah, di mana Afrika sendiri juga dibagi lagi, tadi saya bilang ada 3 tribe. Pertama Aulonocara. Aulonocara itu ya, semua yang kita kontesin semua Aulonocara masuknya tribe. Jadi nanti ada 2 lagi, mungkin besok-besoknya akan mulai diperkenalkan juga. Oh, jadi cuma satu jenis gitu ya? Betul. Tapi memang cakep-cakep. Nah, dari satu jenis ini, itu kan ini kan ada yang warnanya kuning nih. Betul. Kuning. Ini ada yang warnanya ungu ya? Ya, Ya, ungu lah gitu ya. Terus ini orange. Ya.
Nah ini apakah namanya berbeda-beda? Nah, kalau dari tadi kan saya bilang tribe itu campuran dari spesies, ya kan? Oke. Nah, di mana spesies itu kalau yang pertama kita bawa ini adalah OB. OB, nah OB peacock sendiri itu adalah spesies silangan atau hybrid. Nah, jadi kita bilang semua yang ada bercaknya ini adalah OB atau namanya kalau OB itu kepanjangannya orange blonde. Kalau Indonesia ini anggapnya aja cuma simpelnya bercak. Bercak, iya. Jadi bercak, anggap aja semua jenis ini bercak. Kalau ditanya nih, kok ada kuning, ada oranye, ada keunguan, itu jadi tergantung silangannya sama dasarnya yang apa, yang ada aslinya. Artinya ini satu jenis, cuman memang warnanya berbeda ya? Karena silangan dasarnya berbeda. Nanti kalau mau tahu silangannya apa, bisa lihat di sana. Ada beberapa. Ayo kita lihat. Nah, ini kan bukan bercak-bercak nih, ini beda lagi berarti? Ya, ini beda lagi. Kalau untuk sekarang kita cuma bagi jadi 2 kelas. Ya. 2 kelas ini karena ya buat memperkenalkan dulu sebenarnya spesiesnya banyak. Jadi tadi misalkan contoh ya, ada warnanya yang kuning, ada yang merah. Nah itu kan tadi saya bilang silangan. Nah itu silangannya bisa dari, kalau misalkan merah, bisa ambilnya silangannya dari ini, dari rubin. Jadi silangan ini gitu ya? Silangan ini. Ini sebenarnya ikannya kayak mujair ya, cuman berwarna ya? Betul. Malah sebenarnya ini ya? agak dekat ke mujair, soalnya mereka sama-sama dari dari benua Afrika. Tapi bedanya mujair itu ikan sungai, ini ikan danaunya. Berarti ini namanya sama semua ya ini ya? Ini semua jenisnya Aulonocara. Cuman spesiesnya beda. Kalau ini Aulonocara red rubin, ini Luanda, ini dragonfly, semuanya hampir punya nama masing-masing. Jadi kalau mau ngafalin itu tadi saya bilang 22 jenis itu cuman termasuk yang ini salah satunya. Ini yang ada di alam. Jadi kalau mau kita tahu ini nggak ada di alam aslinya. Ini buatan manusia, ini buatan manusia juga. Nah, dasarnya tuh kayak gini. Oh ini dasarnya. Oke, wah ya mulai lah. Mulai ada gambaran. Sedikit deh ini segini. Kayaknya harus perlu banyak belajar lagi sedikit nih. Wah ya berarti ini kayak yang kuning gitu tuh kan berarti namanya sama cuman coraknya yang berbeda gitu ya berarti? Ya beda spesies. Kalau ini juga kan sebenarnya buatan orang juga. Aslinya itu diambilnya dari, ada nggak ya contoh yang asli? Ini. Ini. Ya kemungkinan diambilnya dari spesies Spinaci. Ini yang ada di alam kayak gini. Spinaci namanya. Oke. Nah sekarang kita udah jenis-jenisnya, kita coba nanti belajar lebih dalam lagi. Nah, untuk pakannya sendiri nih gimana? Pakan. Jadi kalau pakan itu sebenarnya kalau buat jenis Aulonocara, kalau di alamnya dia kan makannya crustacea, ya kan? Cuman kalau misalkan mengikuti alam kayaknya nggak mungkin kita rajin ngambil crustacea, jadi pakai pelet biasa. Nah, cuman kalau untuk kontes ini ya dikasih spirulina atau biasa apa ya bilangnya ya? Buat warnanya lah ya? Iya, buat pewarnanya istilahnya gitulah. Berarti makanya pelet ya? Makanya pelet. Kalau udang-udang kayak kecil gitu mau nah juga itu, ya? aslinya kan di alam memang mereka kan makannya kayak krill gitu ya. Kalau kita mau ngikutin sebenarnya lebih bagus. Dan warna juga naiknya secara alami. Tapi ya itu kan orang maunya yang simple, ya udah. Jadi hampir dipukul rata saat Indonesia makannya pelet aja. Lebih gampang. Benar lebih gampang. Tapi memang udah terlatih jadi ya dia mau ya. Iya, udah basicnya pakai pelet semua. Nah kalau perawatannya sendiri gimana nih? Perawatan siklit paling simple. Yang penting satu, jaga air. Yang kedua yang perlu diperhatiin sebenarnya tank bed. Sama sini kalau kita lihat. Iya. Kalau kita lihat show tank, ini sebenarnya gawat. Kenapa tuh? Gawat ini karena ini terlalu dikit. Jadi ada kemungkinan berantem. Contohnya ini pasti bekas dibully nih. Kemarin nggak kayak gitu. Jadi sebagai informasi berarti apa sih namanya siklit ini memang dia harus berantem penuh, ya? Harus penuh. Isinya harus banyak. Atau di single sekalian. Jadi syarat kalau misalkan mau digabung, isinya dibuat 3 kali lipat dari ini. Jadi kalau datang besok lebih banyak dari ini, nggak akan berantem. Ini berantem. Iya. Tapi kalau misalnya dia dikasih ornamennya banyak itu dia apakah berantem dia juga? Malah lebih berantem. Lebih parah ya nanti Lebih parah. Soalnya
Bisa nabrak-nabrak gitu. Dia makin apa namanya, makin keluar sifat dominan buat nguasain areanya, teritorinya. Siklid itu teritorial. Jadi kalau ada tempat buat ngumpet, udah dihinggapin. Wah, ini tapi dengan konten yang banyak itu bisa dihindari. Oke, ini African Cichlid ini berarti dia airnya dia pH tinggi berarti ya? Kalau cichlid kan cenderung pH tinggi ya? Kalau kita ngomong yang Afrika ya, Afrika. Yang ini kan Afrika kan African Cichlid. Kalau African Cichlid itu pH-nya dari 7 sampai 9. Nah, karena di Indonesia pH rata-rata orang Indonesia 7, biasa sama importir udah distabilin di pH 7. Itu yang benar. Jadi ya udah, kita sini semua bisa nikmatin. Paling kalau misalkan orang yang pH-nya rendah di bawah 7 misalkan 6, paling warnanya kurang cerah lah gitu. Simpel aja. Cuman kalau masalah hidup. Tapi gini. Kalau misalnya nih, gua piara apa sih namanya, cichlid nih ya, warnanya bagus gitu ya. Apakah warna itu akan bertahan seperti itu atau bisa berubah? Tergantung. Kalau misalkan ikan yang dominannya itu dikasih apa ya istilahnya pelet warna, kalau mau dilepas peletnya biasa akan turun. Tapi kalau misalkan udah dari kecil dia bagus secara alami atau biasanya itu alfa dominannya, nah itu udah selamanya warnanya akan naik. Jadi tergantung juga pengennya, kalau misalkan pengen warna bagus ya udah kasih pelet warna pasti bagus. Iya, pasti bagus ya. Oke. Jadi gua soalnya memang dari awal tertarik nih pengen belajar cichlid. Gitu. Jadi penasaran gitu. Ya. Cichlid bisa bagus-bagus. Tapi gini, ini kan cichlid dicampur nih ya. Nah, berarti setiap warna, setiap jenis dicampur tuh nggak masalah? Nggak masalah. Apalagi kalau misalkan ini kan tadi saya bilang tribe-nya Aulonogara peacock. Jadi satu peacock itu semua dicampur aman. Aman berarti? Aman. Beberapa kayak misalkan kalau yang udah silangan kan orang pengennya ikannya bagus. Itu kan biasa silangan dari ikan bagus ketemu bagus. Kalau udah diketemuin itu gen yang bagus, masih lebih dominan. Kayak misalkan di sini. Di sini itu ikan yang dominan ini. Yang mana? Nih, OB peacock. Oke. Nah, ini satu-satunya ikan yang buatan manusia, dia lebih agresif. Buatan manusia itu artinya diternak ya? Diternak sama manusia, artinya di alamnya nggak ada. Di alamnya malah Di nggak alamnya ada? di sini nggak ada. Oh. Kalau yang lainnya ada. Oh gitu? Ya. Oh di alam malah nggak ada ya? Di alam malah nggak memang ada. diternak biar jadi kayak gini gitu. Betul. Memang diciptakan. Biasanya kalau udah diciptakan gitu kan dari gen yang dominan. Dominan ketemu dominan, biasanya agak agresif. Ya. Ini kan berarti termasuk ikan yang invasif ya? Bener nggak? Betul. Bener kan? Cichlid itu invasif. Ya invasif. Kalau misalnya nih, ini dilepas nih, yang warna-warna begini, dia akan beranak pinak nggak sih sebetulnya? Kalau cichlid basically ya, dan kalau kita lihat di Amerika, apalagi Amerika USA itu ya, itu cichlid itu termasuk spesies ikan invasif karena dia gampang sekali berternak, gampang sekali berhibridisasi. Jadi kalau bisa ya itu, kalau punya female jangan ditaruh di kolam, apalagi kolamnya kalau banjir itu ngalir ke sungai, udah jangan deh. Kalau mereka gampang adaptasi, jadi gampang invasif. Oh berarti artinya gampang ya sebetulnya di breed itu gampang. Di breed itu sebenarnya gampang. Cuman balik lagi kalau misalkan ikannya dari Afrikanya langsung dibawa ke sini, kan air nggak cocok, ya kan? Kalau misalkan langsung air nggak cocok, itu peralihan paling susah. Jadi kalau misalkan yang dari Afrika langsung ke sini, bakal lebih susah diternakin daripada yang misalkan udah dari Jerman, yang udah di sana udah adaptasi sama air akuarium lah istilahnya gitu. Oke. Sementara itu dulu jangan banyak-banyak ya. Siap. Bisa setahun kalau bahasnya. Kayaknya jangan banyak-banyak deh, itu dulu aja deh. Besok ntar gue main lagi gitu ya. Kayaknya sih kita harus main ke tempatnya apa nama anunya? Omi Exotic Fish. Oh iya. Jadi nanti kita harus main ke sana nih. Banyak belajar cichlid. Gitu. Ya, jadi segitu dulu videonya karena gua udah pusing. Jadi istirahat dulu. Ya, jadi biar nangkepnya segitu dulu gitu. Jadi kalau ntar kebanyakan gua malah lupa nanti. Gitu. Ini aja gua udah mulai blank lagi nih. Yang ini.
Tapi nggak apa-apa, namanya juga belajar ya kan. Nah, artinya nanti kita akan terus belajar dan Om Edwin harus siap selalu membantu. Diganggu, harus siap diganggu nih kayaknya nih. Oke, segitu dulu video gua. Nanti kita akan gua akan keliling-keliling Nusantik lagi. Dan kalau ada pertanyaan silakan jawab di kolom komentar. Tuh. Bye bye.